Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul mursalin wa khatimun nabi. Amma ba'd. Sahabat dakwah bil hikmah di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini menganjurkan kepada kita semua untuk selalu memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya dengan kita bersyukur tersebut, Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur, bukan hanya kita lafazkan melalui lisan kita saja dengan ucapan alhamdulillah, namun kita berupaya mengimplementasikan rasa syukur tersebut dalam bentuk perilaku yang nyata. Allah beri nikmat kita kesehatan, alhamdulillah. Namun bagaimana dengan nikmat sehat itu? Kita rajin melaksanakan ibadah, rajin melaksanakan ritual-ritual agama kita. Allah beri nikmat kelebihan harta, alhamdulillah. Namun bagaimana dengan kelebihan harta tersebut? Semakin rajin kita untuk berinfak, bersedekah, membantu anak yatim, membantu pembangunan masjid dan seterusnya. Sehingga yakinlah apa yang dijanjikan oleh Allah, ketika kita mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat ini juga mengajak kepada kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Dan lebih dari itu, kita juga bersama-sama mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Sahabat dakwah bil hikmah di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tawazun dalam ajaran Islam. Tawazun yang dimaksud dalam pengertian di sini adalah seimbang, yang secara terminologi bisa kita maknai sebuah sikap, sebuah perilaku, sebuah tindakan yang seimbang dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita sebagai seorang muslim di dunia ini. Dalam proses penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memperhatikan, mengamati, mentadabburi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang luas di alam semesta dan jagat raya ini, maka kita akan menemui dimensi tawazunitas, dimensi tawazun dalam proses penciptaannya. Kita bisa memperhatikan begitu luasnya hamparan dunia ini, begitu tingginya langit yang ada ini. Di situ diciptakan melalui proses dimensi tawazunitas. Ya, bagaimana langit yang tinggi bisa berdiri tegak tanpa adanya tiang. Begitu juga mungkin dalam proses pergantian dari malam menjadi siang, pergantian dari matahari kepada bulan. Di situ juga Allah ciptakan melalui dimensi keseimbangan. Kemudian ciptaan atau makhluk ciptaan Allah yang lain juga Allah ciptakan dengan unsur-unsur atau dimensi keseimbangan. Allah menciptakan bukan hanya manusia,
Allah juga menciptakan bangsa dari jin. Allah juga menciptakan bangsa malaikat sebagainya. Allah juga menciptakan tanaman. Allah juga menciptakan hewan-hewan atau binatang. Yang kesemuanya itu agar terjaga keseimbangan dalam proses kehidupan yang ada di dunia ini. Terlebih jika kita memperhatikan lebih jauh proses penciptaan manusia, yang jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Sebagaimana sesuai dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Ini juga mengisyaratkan bahwa ada proses atau ada dimensi keseimbangan yang diciptakan dalam diri manusia itu. Kenapa Allah menciptakan kaki ini dua? Agar tercipta keseimbangan. Mungkin tidak bisa kita bayangkan kalau kita diciptakan oleh Allah, kaki kita hanya tunggal, hanya satu, ya. Maka tidak akan tercipta keseimbangan itu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan serba dua, mata kita dua, telinga kita dua. Itu semua memberikan makna kepada kita bahwa ada dimensi keseimbangan yang Allah ciptakan dalam proses penciptaannya. Sahabat dakwah bil hikmah di mana saja berada, yang terpenting, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil ibrah dari penciptaan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia ini lengkap dengan unsur-unsur kemanusiaannya. Paling tidak ada 3 unsur kemanusiaan yang tetap diciptakan oleh Allah melalui proses keseimbangan itu. Yang pertama itu adalah aspek jasadiah. Aspek jasadiah ini meliputi tubuh kita. Hal-hal yang bersifat fisikly itu adalah masuk dalam unsur jasadiah. Jasadiah kita ini juga harus diperhatikan, juga harus dikembangkan potensinya, juga harus diberi asupan-asupan dalam setiap kegiatannya, yang kita sebut dengan istilah al-ghidha'ul jasadi, ya, asupan-asupan untuk jasadiah kita. Apa asupan jasadiah kita? Tentu asupan untuk jasadiah kita ini dalam bentuk makanan. Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayuhan nas kunu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya, bahwa dalam memenuhi asupan jasad kita, asupan fisik kita, kita diberikan tuntunan untuk memberikan makan dan minum kepada diri kita, ya, tentunya dengan rambu yang sudah Allah berikan, yaitu halalan thayyiban. Agar apa? Agar potensi tubuh ini bisa terjaga, agar potensi ini bisa dioptimalkan sedemikian rupa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah potensi akliyah atau potensi akal. Potensi akal ini juga suatu dimensi yang membedakan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Akal ini hanya dimiliki oleh manusia saja. Oleh karena itu potensi akal ini harus terus dioptimalkan, harus dijaga, dan harus diberi asupan-asupan agar potensi akal ini juga terus berkembang. Apa al-ghidha'ul aqli ini? Asupan untuk akal kita. Tentu dalam ajaran kita selalu dituntut untuk menuntut ilmu, ya kan? Menuntut ilmu ini merupakan tuntunan yang utama di dalam ajaran agama Islam. Bahkan ayat yang pertama turun pun mengajarkan kepada kita untuk mengoptimalkan peran akal kita, ya, karena memang menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat, bahkan dari
masa buayan sampai kepada irian lahat. Sahabat dakwah bil hikmah di mana saja berada. Yang kemudian yang ketiga adalah potensi atau unsur ruhiyah, unsur batiniah. Ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita kembangkan. Dan ini juga harus kita perhatikan. Dan ini juga harus kita beri asupan. Al-ghidha'ur ruhi. Apa yang menjadi asupan kita? Agama juga telah memberikan tuntunan kepada kita. Al-ghidha'ur ruhi. Asupan untuk ruh kita itu dalam bentuk zikir kepada Allah atau zikrullah. Kenapa? Karena dengan potensi ruh inilah nanti akan memberikan sebuah ketenangan di dalam hati kita, ketenangan di dalam batin kita. Ini juga telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, ya, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan menjadi tenang. Sahabat dakwah bil hikmah yang budiman di mana saja berada. Disinilah ajaran Islam sangat menekankan adanya tawazunitas, adanya keseimbangan antara potensi-potensi yang telah Allah berikan ini, baik potensi jasadiah kita, potensi akliyah kita, maupun potensi ruhiyah kita, harus kita perlakukan secara seimbang. Neraca keseimbangannya harus terjaga dengan tidak memprioritaskan aspek-aspek yang satu dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain. Maka sering saya sampaikan bahwa ketika kita hanya memperhatikan jasad kita saja, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang materialistis, pribadi-pribadi yang hanya mengedepankan aspek-aspek lahiriahnya saja. Atau ketika seseorang hanya memperhatikan aspek akliyahnya saja, maka dia akan terjebak kepada yang namanya ateis. Ateis itu adalah sebuah sikap yang hanya mengandalkan aspek rasionalitasnya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Atau hanya mempertimbangkan aspek batiniahnya saja, yang kita sebut dengan istilah panteisme. Panteisme itu adalah sebuah sikap yang hanya mengedepankan aspek lahiriahnya saja, aspek batiniahnya saja, tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lain. Nah, dalam ajaran agama Islam menghendaki adanya tawazunitas, adanya keseimbangan dalam mengelola potensi-potensi yang telah Allah berikan ini, agar tercipta istilahnya itu adalah manusia yang paripurna, insan kamil, insan yang paripurna, itu insan yang betul-betul merepresentasikan ajaran Islam itu secara menyeluruh. Ya, kita yakin dalam kesempatan ini, ya, kita juga sama-sama berupaya agar konsep tawazunitas dalam ajaran agama Islam ini kita praktekkan, kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat dakwah bil hikmah yang budiman di mana saja berada. Begitu juga dengan proses hidup dan kehidupan ini. Ajaran agama Islam juga menekankan adanya keseimbangan. Keseimbangan antara kehidupan di dunia, begitu juga dengan kehidupan di akhirat. Sudah jelas, Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan kepada kita, i'mal li dunya innaka ta'isu abada wa li'mal li akhiratika tamutu ghadan. Bekerjalah kalian untuk duniamu seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Namun jangan lupa bekerjalah, berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Rasulullah SAW dalam hal ini juga sangat menekankan aspek keseimbangan antara kehidupan di dunia dan juga di kehidupan di akhirat nanti. Ya. Boleh kita mengembangkan, mengejar dunia sekeras mungkin, seoptimal mungkin. Kita ingin mengejar agar usaha kita berkembang.
kita ingin agar karir kita, profesi kita maju ke depan, silakan saja yang sifatnya dunia. Bekerja seolah-olah kita akan hidup selamanya. Namun jangan lupa, ketika sudah terdengar waktu azan, kita tinggalkan semua perbuatan, kita tinggalkan semua kegiatan, kita memperhatikan akhirat kita seolah-olah kita akan mati biasa. Jamaah, sahabat dakwah bil hikmah di mana saja berada, kesimpulan dari kajian kita pada sesi ini adalah menekankan neraca kehidupan ini harus seimbang. Konsep tawazunitas ini harus terimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Agar apa? Agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang disebutkan di dalam agama kita sebagai insan kamil atau insan yang paripurna. Hanya dengan konsep tawazunitas inilah itu akan bisa terwujud. Demikian kajian singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku li qauli hadza wa afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.